Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Juanda BKR Channel. Dan saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat, selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, kembali kita ikut urung rembuk soal Pendeta Saifuddin Ibrahim yang kini semakin viral dan banyak mendapat tanggapan bahkan kecaman dari kalangan umat Islam di Indonesia karena beliau sudah diduga menghina bahkan menista agama Islam, menyebarkan fitnah dan berpotensi untuk mengganggu bahkan memecah belah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan mengganggu hubungan kerukunan antar umat beragama, terutama Islam dan Kristen di Indonesia. Saudara sekalian, soal pernyataan atau penghinaan Saifuddin Ibrahim yang berkaitan masalah Al-Quranul Karim, kemudian lembaga pendidikan Islam, bahkan Nabi Muhammad sendiri, itu 1 minggu yang lalu ketika masalah ini belum ditanggapi secara ramai, dikecam secara ramai oleh kalangan umat Islam di Indonesia, bahkan oleh pemerintah sendiri yang 2 hari terakhir ini kita sudah mengikuti dan mengetahui pernyataan keras dari Menko Polhukam Profesor Mahfud MD, mengecam dan meminta supaya yang bersangkutan ditangkap dan diadili karena telah menista agama. Bahkan kita bisa memahami bahwa reaksi keras dari Menko Polhukam itu dalam kerangka untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus juga untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di negeri kita. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan, selain dia menganjurkan dari awal menganjurkan kepada Menteri Agama supaya menghapus sekitar 300 ayat Al-Quran yang dianggap, menurut dia tidak sebutkan ayat yang mana, tetapi menurut dia berpotensi bahkan dianggap sebagai sumber radikalisme, lembaga-lembaga pesantren dianggap sebagai sumber radikalisme, bahkan dia juga mengatakan bahwa Allah itu adalah ilusi Nabi Muhammad. Bahkan dia mengatakan jika dia menjadi Menteri Agama, dia larang orang untuk melakukan haji ke Baitullah karena itu dianggap menguntungkan bangsa Arab. Dan yang terakhir, bahkan dia memprovokasi dengan nada memprovokasi mengatakan bahwa hilangnya kepercayaan kepercayaan asli masyarakat Jawa yang dulunya mereka anut agama Hindu dan Buddha disebabkan karena Islam, dan bahkan dia mengatakan juga karena agama Kristen yang masuk di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ini orang terutama dalam kaitan masalah yang terakhir ini semakin menunjukkan kebodohannya. Dan ini orang, kalau kita perhatikan, semakin seperti yang saya katakan di video yang lain di channel Jejak Semesta 65, ini orang seperti menderita sakit jiwa dari penampilannya, dari omongannya yang tidak terukur dan lain sebagainya. Tetapi saya kira apa yang dia lakukan ini memang sengaja karena rasa bencinya, mengungkapkan kebencian di dalam batinnya yang gelap, sehingga omongan dia itu tidak berdasarkan pengetahuan yang sangat tidak memadai, baik itu yang berkaitan masalah Islam maupun yang lain-lainnya, tetapi memang karena didominasi oleh kebencian dia terhadap Islam. Saudara sekalian, semua orang tahu, bagi kita yang terutama kita yang pernah sekolah, apalagi sampai di perguruan tinggi, bahwa agama asli orang Jawa itu bukan Hindu ataupun Buddha. Bukankah semua orang tahu bahwa pusat Hindu dan sumber agama Hindu itu dari India? Satu. Yang kedua, demikian juga Buddha. Jadi bukan agama asli orang Jawa itu bukan Hindu, bukan Buddha. Dan kemudian
berdasarkan penyebaran Islam di seluruh Nusantara, bukan hanya di Jawa, yang kemudian masyarakat berbondong-bondong lebih percaya kepada Islam, yang kemudian demikian juga Kristen juga bukan sumber di sini, kemudian menggeser agama Hindu dan Buddha, dan sehingga kebanyakan masyarakat Jawa atau Nusantara itu menganut Islam, dan sebagian kemudian menganut agama Kristen. Jadi saya tegaskan lagi bahwa pembata yang bersangkutan bahwa agama asli orang Jawa atau penduduk Nusantara itu bukan Buddha atau juga bukan Hindu, karena agama-agama ini juga diimpor dari luar, disebarkan oleh orang-orang yang dari luar yang kemudian lebih duluan datang ke Indonesia, terutama Pulau Jawa. Nah, kalau kita cerita tentang masalah agama asli, maka di berbagai dunia, makanya yang bersangkutan harus belajar tentang sosiologi agama atau kaitan masalah kepercayaan bagi bangsa-bangsa di dunia. Di bangsa aborigin di Australia itu juga bukan agamanya Kristen. Agama Kristen datang kemudian di kemudian hari. Mereka punya kepercayaan sendiri. Misalnya juga di Amerika Serikat, agama asli masyarakat Indian itu punya kepercayaan sendiri, termasuk di Amerika Selatan dan lain sebagainya. Seperti juga di bangsa-bangsa yang lain, misalnya di Jepang juga seperti itu. Karena itu orang ini ketika dia menyatakan bahwa agama asli orang Jawa itu Hindu dan Buddha, itu menunjukkan kebodohannya, ketidaktahuannya. Padahal dikatakan bahwa dia seorang sarjana. Nah, karena itu tapi kita bisa memahami bahwa ini adalah bentuk provokasi yang bersangkutan dalam rangka untuk memecah belah bangsa kita. Bahkan seakan-akan memprovokasi supaya orang-orang Jawa terutama itu adalah membenci, bahkan meninggalkan agama yang dianutnya, dan seakan-akan bahwa agama mereka itu tidak cocok dengan Islam, dan Kristen itu tidak cocok bagi mereka karena mereka sesungguhnya punya agama asli yaitu Hindu dan Buddha. Ini sekali lagi menunjukkan kebodohan yang bersangkutan yang luar biasa. Tapi terlepas dari itu juga bahwa dia juga jelas-jelas telah menyebarkan fitnah yang luar biasa, bahkan menghina doktrin agama Islam atau dasar-dasar keimanan umat Islam, terutama Al-Quran. Kemudian Rasulullah sendiri yang dia mengatakan bahwa itu Allah itu khayalan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia juga semacam tidak sepakat dengan kalau orang-orang itu berhaji ke Baitullah, padahal itu kan dasar pokok dalam ajaran Islam. Jadi sebetulnya walaupun dia tidak tegas seakan-akan menghina dalam artian petik soal haji, rukun haji, tetapi secara tidak langsung sesungguhnya dia telah melakukan penghinaan itu dengan hanya menyandarkan kepada bahwa jika dia menjadi menteri agama, dia akan melarang orang-orang melakukan ibadah haji ke tanah suci, yaitu di Baitullah di Makkah, karena dianggap menguntungkan bangsa Arab. Nah, oleh karena itu saya sepakat dengan tindakan atau pernyataan keras yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, bahwa yang bersangkutan telah melanggar undang-undang IT dan telah mencemari bahkan menista agama Islam. Oleh karena itu yang bersangkutan harus segera ditangkap dan diajukan ke pengadilan untuk dihukum seberat-beratnya. Karena sebetulnya ini seperti yang saya katakan bahwa di video yang lain, bahwa umat Islam di Indonesia ini itu 87% berdasarkan data statistik per tahun yang lalu. Oleh karena itu, kalau umat Islam ini marah, bahkan kemudian melakukan tindakan-tindakan sendiri, itu sangat mengganggu stabilitas nasional, bahkan seperti yang saya katakan bahwa sangat merugikan, mengganggu kerukunan umat beragama di Indonesia yang selama ini sudah terbina dengan baik dan dipertahankan habis dalam rangka untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional kita. Nah, saya berharap Polri tanpa ada reaksi dari umat Islam itu segera melakukan tindakan cepat. Jangan membiarkan hal ini berlarut-larut, menangkap yang bersangkutan dan diajukan segera ke pengadilan.
Jika ini dibiarkan berlarut-larut, tidak ditangkap dan tidak diadili, maka akan timbul reaksi yang semakin keras di kalangan umat Islam, dan ini berpotensi sangat mengganggu stabilitas nasional kita. Oleh karena itu kita dukung penuh apa yang dikatakan oleh Menko Polhukam kita, Profesor Mahfud MD. Saudara sekalian, saya senang terhadap apa yang sudah menjadi reaksi, karena sebelumnya hampir tidak ada reaksi. Ketika video 1 minggu yang lalu kita buat video tanggapan terhadap apa yang dikemukakan oleh saudara pendeta Saifuddin Ibrahim itu. Sekarang ini kemudian menimbulkan reaksi yang sudah sangat luar biasa, dan berbagai kelompok umat, bahkan pemerintah, tadi saya sudah katakan pemerintah juga sudah mengantisipasi dengan melakukan pernyataan yang keras terhadap saudara Saifuddin Ibrahim ini. Semoga hal ini segera diantisipasi oleh Polri, yang jelas-jelas tidak boleh didiamkan karena diduga telah menista agama Islam yang merupakan penganut terbesar di Republik ini, penganut agama terbesar di Republik ini. Nah, jangan sampai hal ini bisa distigma terhadap Kapolri yang kebetulan bukan Muslim, yang sengaja bisa dimainkan isu ini ditujukan kepada beliau, dianggap bahwa beliau melakukan pembiaran terhadap pendeta Saifuddin Ibrahim yang menista agama Islam ini, termasuk juga menista lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dianggap sebagai sumber ekstremisme atau radikalisme di Indonesia. Nah, karena itu saya menghimbau kepada seluruh umat Islam supaya tetap mendorong pemerintah, terutama Menteri, apa yang telah disampaikan oleh Menko Polhukam itu segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dalam rangka untuk menegakkan tertib di hukum dan mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan di kemudian hari. Saya melihat bahwa reaksi yang begitu keras dan mulai viral di berbagai media sosial dari kalangan umat Islam menunjukkan kemarahan yang luar biasa di kalangan umat. Jangan sampai umat ini berjalan sendiri karena ketidaksigapan dari pihak penegak hukum, yaitu dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan tidak boleh dilakukan pembiaran terhadap orang-orang seperti ini, baik itu di kalangan seperti pendeta Saifuddin Ibrahim maupun yang lainnya. Seingat saya, sekeras-kerasnya seperti yang diduga dianggap sebagai orang yang radikal, ustadz kita misalnya selama ini dituduhkan kepada misalnya Habib Rizik ataupun yang lain-lain, tetapi dalam ceramah-ceramah mereka tidak pernah melakukan penghinaan terhadap agama lainnya. Ustadz kita tidak pernah menghina, bahkan menista agama-agama yang lain, khususnya agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik. Oleh karena itu saya heran, mengapa seorang pendeta seperti Saifuddin Ibrahim kok bisa berani, bahkan dengan pengetahuan yang sangat terbatas tentang Islam, tetapi dia kemudian mengambil kesimpulan dan menyatakan bahwa Islam adalah sumber terorisme, bahkan lembaga-lembaga pendidikannya dan guru-gurunya. Dan masih banyak lagi apa yang disampaikan kalau kita teliti video-video baik yang dimuat di YouTube maupun di media sosial yang lain. Oleh karena itu kita mendukung, sekali lagi kita mendukung apa yang dikemukakan oleh langkah pemerintah yang telah disampaikan oleh Menko Polhukam Pak Profesor Mahfud MD, dan kita berharap segera Kepolisian Negara Republik Indonesia bertindak untuk menangkap yang bersangkutan. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe dan like channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.